Fajar Bahrun untuk jawaban Bapak tadi. Kita juga kadang mendengar nggak Ibu, kadang-kadang masalah sarana prasarana memang itu sangat dibutuhkan, namun jangan menjadi alasan utama seperti itu nggih. Yang penting kita mau bergerak dulu seperti itu. Nggih. Jadi Bu, kalau masalah saya kasih contoh, bicara ekosistem, kalau di 3T itu kan ekosistemnya ada berada di sekitarnya, Bu. Tapi justru yang sekitarnya nggak pernah dipeluk-peluk, nggak pernah dielus-elus kan, Bu, ya gitu ya. Nggih. Terus kalau di 3T maka justru kepala adat gitu ya, sesepuh di masyarakat tersebut bisa jadi narasumber gitu loh. Jadi bukan buku paket gitu. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Bukan berarti berupa fisik nggih, Pak. Nggih. Bukan berarti berupa fisik saja nggih Bapak Ibu. Nggih, Ibu. Fisik yang sarana yang di sekolah itu bukan nggih, tapi lingkungan juga nggih. Betul. Nggih. Monggo Ibu dilanjut. Ya. Kalau yang apa tuh, ada pertanyaan yang intek, Bu, intek. Intek mana tadi ya? Kesulitan yang kami alami adalah intek siswa yang cenderung pasif dan belum mau mengeksplor, sehingga apapun inovasi kreatif yang guru lakukan ditanggapi pasif, akhirnya sia-sia. Itu nggak Ibu? Monggo. Ya, nah itu sebabnya karena dari awal kita sebagai guru berarti kan harus punya penguasaan atau keterampilan psikologi anak ya Bu ya. Psikologi anak harus mampu, psikologi komunikasi harus mampu. Jadi memang tugas guru bagaimana bisa memotivasi bicara itu paling tidak mampu sedikit atau 50% bisa berbicara dan 50% bisa menulis. Bukan ahli ya Bu, bukan ahli ya. Tapi bagaimana mereka itu bisa membuka diri. Nah, tinggal kan akhirnya tergantung kepada keteladanan Bapak Ibu sendiri. Betul nggak Bu? Bagaimana supaya Bapak Ibu diterima oleh anak. Itu sebabnya Bapak Ibu itu kan begitu duduk masuk belajar mulai awal tahun, ya kan saling berkenalan, gitu ya. Nah kadang-kadang kan saling berkenalan cuma sebut nama saja Bu, bukan duduk diskusi, ngobrol santai-santai, apa kabar, keluarganya berapa, bagaimana kesehatanmu, sudah sarapan atau tidak, kan gitu ya, atau peluk-peluk, atau salim-salim, kan itu. Julurkan tangan Bu, tapi bukan mengenal dari hati ke hati. Kalau mengenal dari hati ke hati, maka satu saat saya ngajar, saya akan negur, Aulia kamu sudah sarapan? Karena saya tahu ibu kamu, karena saya tahu Anda sakit mah. Kan gitu ya, tadi pagi sudah sarapan, kan anak dibegitukan, bayangkan kalau anak bandel digituin Bu. Anak bandel ibu gitu kan. Gitu ya, atau anak bandel tapi ibu tegur, bisa bantu, kok salah. saya langsung negur, ngelus-ngelus sebelah saya. Adek atau nak gitu ya, sudah ini tadi pagi bapakmu sudah pulang gitu ya. Kalau mereka jauh, gimana perasaanmu? 2 minggu bapakmu sudah pergi bertugas, atau ibumu sedang keluar kota. Kalau kamu nggak bisa makan pagi, makan sama ibu yuk, kan beda Bu. Hal-hal pertama itu, kesan dan kenalan pertama itu yang harus dikuatkan gitu loh, sehingga anak-anak itu terbuka. Jangan tidak kenal hati, tidak kenal pikiran, tidak kenal status anak-anak, tidak tahu anak itu lagi susah atau tidak, Bapak Ibu datang terus, ayo anak-anak beri saya pertanyaan kan gitu, mari kita diskusi, ya nggak akan ketemu Bu gitu loh, nggak akan ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya terbuka, banyak membaca, maka Bapak Ibu juga harus seperti itu gitu loh, membuka diri. Anaknya berliterasi, maka Bapak Ibu meneladani diskusi bersama anak-anak dengan beragam literasi kan gitu ya, beragam bacaan gitu, ada diskusi-diskusi kecil, 1-2 kata diapresiasi kan gitu ya. Jadi 1-2 kata pun diapresiasi. Digilir di kelompok itu, satu kelompok itu semuanya harus presentasi, harus memberi suara. Tapi kan kadang-kadang kita maunya cepat Bapak Ibu.
Aulia, kamu saja yang bisa bersuara itu. Cepat, apa itu? Hasil diskusimu apa? Nah, kan tidak memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Gitu Bapak Iya, Ibu. betul. Jadi kembali harus mulai dari diri sendiri, dari gurunya ya yang memulai. Bukan, jadi kita harus ambil bola, harus aktif gitu loh Bapak Ibu. Begitu Ibu Oke, jawabannya terima untuk yang kasih Ibu. Luar biasa sekali jawabannya, nggih. Sekali lagi pendekatan dengan hati, nggih Bu, yang utama. Pendekatan dengan hati, betul. memahami kondisi siswa. Kemudian kalau kita melihat siswa kita murung, mungkin kita juga bisa memberikan pertanyaan, nggih. Kita melihat Betul. siswa yang happy juga kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu Matur nuwun Ibu. sebabnya Bu, buku siswa, buku guru, buku ortu itu penting. Jadi kita WA guru ortu atau guru murid sama kepada ortu itu penting supaya tahu, oh anak ini misalnya ortunya bisa bilang, Bu maaf Bu, anak saya tadi nggak sempat sarapan. Bu maaf Bu, anak saya nggak ada yang dampingi karena saya pergi 2 minggu ke luar kota. Kan itu sebetulnya, tapi kan WA kepada ortu itu kan cuma rapat saja Bu. Ya. Jadi betul sekali. apa-apa yang kita sudah punya itu, kita tuh semua sudah punya Bu. Dioptimalkan untuk tadi peningkatan mutu pembelajaran kita maupun pendekatan kita. Gitu Bu. Jadi sebetulnya selama ini kita sudah melakukan, hanya kurang kita akumulasi, nggih. Kemudian tidak kita manfaatkan untuk feedbacknya, nggih, ngaten nggih. Terima kasih sekali. Ini ada lagi pertanyaan Ibu, mohon maaf tentang dari Pak Tommy Sarutomo. Tanya Bu, Ibu Aulia tadi sempat saya dengar menyinggung guru penggerak. Bagaimana sih yang dimaksud dengan guru penggerak itu Ibu? Barangkali. Ya, sebetulnya tadi yang saya sudah ceritakan, guru harus begini, guru harus begini, itu ya guru penggerak. Bayangin Ibu jadi guru penggerak, tapi materi Ibu masih ke buku paket, itu penggerak bukan? Ibu jadi guru penggerak, tapi komunikasi Ibu dengan guru yang lain, atau komunikasi Ibu dengan orang tua, atau komunikasi Ibu dengan anak-anak, itu masih masih tradisional gitu ya, masih perintah gitu loh. Kan itu berarti bukan menggerakkan kan? Kalau jadi guru penggerak itu kan bisa menggerakkan semua ekosistem pendidikan untuk kemajuan pendidikan anak-anak, juga kemajuan peningkatan pembelajaran pengajaran Bapak Ibu guru sendiri, gitu Bapak Ibu. Terima kasih jawaban singkat namun lengkap, nggih. Intinya bahwa guru penggerak itu sekarang yang sedang digalakkan pemerintah itu secara formalnya, nggih. Tapi secara non formalnya adalah kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, nggih Bu. Kita keluar dari zona nyaman. Yang lalu, zona nyaman, kemudian tidak lagi konvensional, tidak lagi konvensional. Sebentar Bu, yang lalu itu konsepnya juga sama seperti sekarang, hanya prakteknya itu pembelajaran yang lalu, meleset gitu, meleset terus. Gitu. Tidak kena, terima kasih. Kemudian ada lagi Ibu, ini bagaimana memotivasi Bapak Ibu guru agar menerima perubahan secara terbuka dan ikhlas dari Ibu Sri Mardiatni. Bapak Ibu guru, pertanyaan saya, seringkali kita tuh punya KKG, punya MKKS, kita punya MGMP, tapi hanya untuk duduk rapat. Bukan untuk duduk diskusi tentang tadi yang saya bicarakan tadi, Bapak Ibu, gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, kita tuh sudah punya semua, tapi tidak optimal, gitu loh. Hanya sekedar rapat, sekedar duduk bersama, tapi tidak buka hati, tidak buka ide-ide baru di rapat-rapat tersebut, gitu loh. Kalau Bapak Ibu mau bicara tentang holistik, maka rapat-rapat tersebut itu membicarakan tentang isu-isu baru di setiap mata pelajaran, kan gitu ya, membicarakan bagaimana karakteristik sang anak untuk didukung untuk maju gitu loh, beberapa anak yang harus didukung untuk maju gitu loh, apa saja dukungan-dukungan yang diperlukan Bapak Ibu dan juga anak-anak tersebut untuk
peningkatan mutunya gitu. Jadi duduknya tuh membicarakan hal-hal yang seperti itu, misalnya, oh ada isu baru di ekonomi begini gitu. Oh ternyata di ekos kita ada isu baru begini. Oh nanti guru matematika bilang, oh berarti itu bisa masuk di pembelajaran matematika nih. Terima kasih gitu. Terus yang geografi, oh berarti ini geografinya petanya harus dirubah atau datanya perlu dirubah gitu. Jadi membicarakan perkembangan baru, bukan hanya sekedar rapat gitu ya, absensi, bagaimana tanda tangan dan segala macam gitu loh. Jadi rapatnya itu juga bagaimana ya, ini ada karakteristik siswa yang seperti ini. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman atau tidak? Punya metodologi terbaru kah untuk mengajak siswa supaya siswanya aktif Bapak Ibu gitu loh. Jadi berbagi informasi, ngerumpi hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu Bapak Ibu sendiri, juga pastinya untuk peningkatan mutu pendidikan dan peserta didik. Demikian Bapak Ibu. Dan itu semuanya harus duduk bersama ya, semua duduk bersama. Tadi ada yang bilang, yang tua-tua itu susah. Bapak Ibu saya udah 60 tahun, enak aja. Saya juga sudah 54 Ibu. Saya udah 60 tahun dan masih terus membaca, bertanya dan segala macam, masih belajar seperti itu gitu loh. Kalau susah gini ya, kalau yang menurut Bapak Ibu gitu, di sekolah Bapak Ibu ada usianya 60 tahun, susah untuk ini, susah dibantu. Bu, apa yang perlu kita bantu gitu loh. Jadi yang muda itu harus ambil bola gitu. Kalau yang tua gengsi, maka yang muda harus ambil bola gitu loh. Jadi jangan ada rasa gengsi untuk kolaborasi, itu lepaskan semua atribut-atribut itu. Anak raja saudaranya kepala sekolah harus mau duduk bersama gitu. Itu dulu yang harus dilakukan, duduk bersama gitu ya, sama tinggi sama rendah. Kalau masih ada yang merasa tinggi, ada yang masih merasa rendah, bakalan terjadi Bapak Ibu. Sekali lagi, sama pendekatannya kepada anak, gitu ya, sama pendekatannya kepada anak, kan gitu. Jadi itu yang harus, jangan, oh saya senior, tolong itu kerjakan RPP saya. Mana itu? Honorer, tolong ya, besok saya mau mantu gitu, tolong ini Anda kerjakan gitu. Seperti itu, bukan seperti itu kan Bu gitu ya. Kalau itu sudah dimulai ya berarti nggak akan bisa itu duduk bersama. Jadi lepaskan semua atribut, mari kita duduk bersama untuk peningkatan mutu. Terus yang kedua tadi, sebelum bisa memotivasi anak, mari memotivasi diri sendiri dan rekan-rekan di sekolah tersebut, rekan-rekan guru di sekolah tersebut. Demikian, Ibu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali nggih. Sekali lagi ini kita saatnya sekarang pun kita sedang melakukan hal itu nggih Ibu, untuk sharing bersama, mendengarkan apa yang mungkin selama ini tidak pernah kita dengar dan kita sekarang bisa mendengarkan, ada pencerahan, kemudian insya Allah besok Senin kita lakukan sedikit demi sedikit seperti itu nggih Bu nggih. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mulai bergerak dari diri kita sendiri. Ada pertanyaan selain yang di monggo. Ya. Langsung ada dijawab pertanyaan ya. Pembelajaran diferensiasi. Kalau jumlah siswanya satu kelas itu 36. Mau 36, mau 46. Kalau Bapak Ibu pembelajarannya sudah diferensiasi, kan gitu ya, sudah diferensiasi, sudah multidisiplin, sudah holistik, maka Bapak Ibu tuh guru biologi, guru IPA, guru IPS, guru matematika, guru bahasa Indonesia tuh bisa duduk bersama, ya, mengambil jamnya Bapak Ibu duduk bersama, menjadi fasilitator di kelompok-kelompok diskusinya, karena pembelajarannya sudah lintas mapel. Demikian Bapak Ibu. Tapi tadi saya bilang, Bapak Ibu tidak akan mungkin menerapkan itu kalau Bapak Ibu tidak duduk bersama, tidak melihat tadi capaian-capaian belajar di masing-masing mapel, gitu ya, tidak melihat keterpaduannya, ya tidak akan bisa gitu. Jadi kuncinya tadi saya bilang, kuncinya duduk bersama, kolaborasi dan mindset yang terbuka. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat, ini ada yang sudah raise hand, Mas Tunggul.
Monggo barangkali kita berikan Iya, kesempatan ada Pak dari Pak Slamet Slamet Widodo dulu ya. dan Ini dari Nggih, tadi nih Pak monggo. Slamet ini. Iya betul sekali Mas Tunggul. Monggo dibuka untuk mic-nya. Pak Slamet Widodo, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Adalah usaha-usaha Monggo Pak Slamet. bukan masalah Mic-nya dibuka dulu. Di klik unmute Pak Slamet. Saya sudah di sekolah tinggal diklik unmute saja. membawa sampah. Ini Pak Slamet Widodo yang tanya tentang ini ya, regulasi belum 100% gitu ya Pak? Oh, itu menjawab, nggih, Pak Slamet Widodo menjawab dari pertanyaan Ibu tadi, Ibu. Nggih, monggo Ibu tanggapi. Ya, Betul betul sekali. sekali Pak. Belum 100% diterima, dipahami sampai akar rumput, karena seringkali sama seperti kalau kita melakukan permainan. Saya membisiki ibu moderator. Yes. Sampai nanti yang lain A sampai D gitu loh. Akhirnya grassroots prosesnya atau konsep-konsepnya atau praktek-prakteknya jadi hilang. Itu yang terjadi, saya setuju Pak, ini tidak sampai grassroots gitu ya. Terus kedua, keterampilan atau kemampuan narasumber atau fasilitatornya. Seringkali tadi saya bilang dari pusat 100%, begitu sampai fasilitator yang terserap 75%. Dari fasilitator nasional ke daerah terserap lagi hanya 50%. Akhirnya habis di grassroots. Itu seringkali terjadi seperti itu. Gitu ya. Terus ini perubahan, ya betul, perubahan terpotong-potong karena modulnya terpotong-potong. Terus narasumbernya berbeda-beda dan yang dibicarakan sendiri-sendiri tidak holistik kan gitu ya. Jadi saya setuju, betul saya setuju. Hilang kelihatannya ini Ibu suaranya. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena beliau dalam perjalanan sehingga suaranya kembali lagi menghilang. Namun kita yakin beliau masih berbicara nggih. Kita tunggu sinyalnya bersahabat. Sambil menunggu mungkin nanti Pak Manu Aji nggih, Mas Tunggul nggih. Pak Manu Aji kelihatannya di chat tidak ada pertanyaannya, nanti bisa kita persilakan. Baik. Ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Mohon maaf nanti seandainya tidak bisa terjawab semuanya. Apalagi dengan kondisi Ibu Aulia yang sinyalnya kurang bersahabat, sehingga nanti mohon maaf jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin kurang memuaskan dikarenakan sinyal nggih. Insya Allah Bu Aulia luar biasa sekali, sangat merespon semua pertanyaan Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Jawaban Bapak Ibu tadi beliau juga sudah merespon dengan sangat baik. Masih kita tunggu nggih Bapak Ibu. Untuk Pak Slamet Widodo barangkali sudah bisa menangkap jawaban dari Ibu Aulia atau responnya Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet Widodo. Bu Aulia menyatakan setuju dengan apa yang Pak Slamet sampaikan nggih. Okay. Namun tadi belum selesai hilang. Nggih, terima kasih Pak Slamet. Jika sudah puas dengan respon beliau, boleh diturunkan tangannya nggih.
Dan sebentar Atau Ibu. nanti jika monggo barangkali ada yang mau disampaikan sambil menunggu beliau. Ya, saya hanya memberikan jawaban atas pertanyaan Bu Aulia. Oke, Ya, betul. pertanyaan itu terus sudah Oke. saya tulis di chat itu. Mohon maaf Oke, tadi betul. lobet. Oke, tadi beliau sudah memberikan tanggapan Pak dan beliau setuju dengan apa yang Bapak tuliskan ngaten. Tapi sekarang beliau sedang ini sinyalnya mungkin kurang baik jadi hilang suaranya. Nggih Pak, matur nuwun sangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk raise hand-nya diturunkan nggih Pak, matur nuwun. Untuk berikutnya nanti kami persilahkan Pak Manu Aji untuk menanyakan apakah mau secara langsung atau mau ke chat. Monggo. Mungkin bisa dicoba dulu Pak Tunggul untuk Pak Manu Aji. Baik, silakan Pak Manuaci diklik unmute. Silakan untuk mengungkapkan pendapat pertanyaannya. Ya, tes. Masuk ya Mas ya? Masuk Pak. Mau nunggu Bu Aulia napa mboten nggih? Saya coba tulis pertanyaan dari Bapak. Monggo. Sebenarnya ya pertanyaan sama menjawab yang tadi Bu Aulia sampaikan ya Bu, atau tanyakan tadi. Yang pertama tadi yang disampaikan beliau, kenapa 76 tahun kita belajar belum merdeka? Ya karena lagi-lagi sistem ya Bu. Terus kadang-kadang kita terpaku pada kurikulum. Nah itu yang jadi masalah. Apalagi kadang-kadang wakasek kurikulum atau kurikulumnya itu menuntut kita membuat RPP, ya kita ngajarnya sesuai dengan RPP gitu, atau perangkat pembelajaran. Nah inilah yang jadi masalah sebetulnya. Kadang-kadang teman-teman tidak berani meloncat atau tidak berani membuat sebuah lompatan untuk keluar daripada zona nyaman. Kadang-kadang seperti itu saya pikir. Terus satu itu. Yang kedua, kadang-kadang, ya nggak kadang-kadang lagi, anggaran untuk pembelajaran itu biasanya lebih kepada infrastruktur, bukan kurang sekali dalam hal pembelajaran. Artinya ketika anak membutuhkan fasilitas untuk belajar itu kurang didukung kadang-kadang. Makanya saya waktu itu ya sudahlah, kita mandiri saja, kita iuran, anak-anak iuran sampai proses pembelajaran selesai, sampai pameran. Itu luar biasa. Alhamdulillah anak-anaknya sukses-sukses dan semangat. Balik lagi ke tadi yang disampaikan Bu Aulia, itu bagus sekali, holistik, kolaborasi, keterbukaan. Itu memang kita harus punya di situ. Kalau enggak ya anak-anak nggak semangat dalam pembelajaran. Nah, kita harus ngerti trik-trik bagaimana anak ini semangat dalam belajarnya. Itu saja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak. Nah, di sini saatnya kita sharing ya Bapak Ibu, sehingga kita nanti sambil menunggu Bu Aulia kita bisa tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh kita semuanya. Monggo saling sharing. Kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan tentang sarana prasarana untuk pembelajaran, di pembelajarannya Bapak sendiri ngaten. Mungkin bisa diawali dari kalau tidak salah kan ada penyusunan RKAS Itu kalau mohon maaf kalau di sekolah saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu guru baik itu untuk ekstra maupun Bapak Ibu guru yang mengajar jika memang memerlukan sarana atau untuk melengkapi pembelajaran itu kami sediakan, kami persilahkan. Namun tetap nantinya harus kembali ke anggaran. Nah, itu kita rekap kemudian yang dibutuhkan apa saja, tapi harus di awal, Pak. Kalau misalkan Bapak tiba-tiba minta padahal di RKAS-nya nggak ada, itu yang tidak bisa, Pak. Jadi intinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Aulia, kita melakukan assessment dulu. Kira-kira apa yang kita butuhkan, kemudian nanti kita sampaikan. Kita sampaikan di saat kita ada IHT, biasanya kalau di sekolah saya, kalau penyusunan RKAS itu bersama-sama, nanti kita kumpulkan
catatan-catatan dari tiap-tiap guru itu kebutuhannya apa. Insya Allah seperti itu bisa Pak. Monggo nanti mungkin bisa dengan kepala sekolah nggih. Jadi kalaupun Bapak Ibu tadi melakukan dengan cara mandiri, bagi saya itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali karena mohon maaf ketika saya menjadi guru pun seperti itu. Jadi kalau memang kita bisa melakukan secara mandiri dan itu berhasil untuk siswa, pasti kita akan merasa senang ya. Dan itu justru yang diharapkan, kita berani melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mohon maaf meskipun harus kehilangan materi nggih. Seperti itu. Mohon maaf. Monggo barangkali ada yang lain lagi. Terima kasih Pak Manu, luar biasa sekali untuk apa yang Bapak sampaikan. Semoga ke depan Bapak menjadi guru yang lebih yang luar biasa nggih. Tadi Bapak sudah menyampaikan berani melakukan sesuatu yang beda meskipun dari anggaran tidak mendukung, Bapak sudah melakukan secara mandiri dengan anak-anak, namun tetap saya ingatkan ya Pak, kalau misalkan menarik iuran dari anak-anak tetap harus dikomunikasikan dengan sekolah, karena jangan sampai nanti kepala sekolah tidak tahu apa-apa kemudian mendapat aduan dari masyarakat. Tapi luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan. Ada lagi Mas Tunggul, Mbak Atin itu, Bu Atin, mungkin Pak Bu Mas Tunggul. Atin. Oke, Bu Atin situ. Monggo Bu. Dibuka dulu napa nggih Bu? Suaranya belum terdengar. Saya copot ini headsetnya. Sudah ya, terima terdengar kasih. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Ya, webinar ini sangat menarik. Alhamdulillah saya bisa mengikuti. Semoga sampai akhir. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini dengan berbagai kemampuan siswa yang berbeda, alam belajar siswa yang berbeda, masih adakah standar nasional di dalam kurikulum ini? Ataukah mungkin nanti ada perubahan untuk menstandarkan hasil pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini? Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun mohon maaf yang berkenan menjawab nanti dari Ibu Aulia nggih, Ibu, saya tidak berani menjawab. Mungkin kami menunggu seandainya tidak sempat mungkin bisa melalui chat nanti ya Ibu jawabannya agar kami mendapat pencerahan juga bisa kami share juga ke teman-teman di sini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin juga agar nanti tidak hilang pertanyaannya, Ibu bisa tuliskan di chat nih Bu. Oh, kalau beliau nanti hadir, beliau bisa menjawab. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami Ibu. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan ide atau menyampaikan jawaban sebelum kita masih menunggu, nggih. Mas Tunggul, kira-kira Bu Aulia bagaimana, Mas Tunggul? Kita tunggu mungkin 10 menit lagi ya, atau 5 menit lagi. Ini ada Pak Ahmad yang sudah mengacungkan tangan. Oke, monggo Pak Ahmad, raise hand, nggih. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dewi, moderator. Dengan saya yang tanya tadi di chat terkait pembelajaran diferensiasi di SMA ya, dengan siswa yang banyak, dengan perbedaan gaya belajar kira-kira begitu. Nah, tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Bu narasumber, yaitu dengan cara kolaborasi. Nah, ini menarik sekali. Pertanyaan saya justru ke kolaborasi itu, bagaimana sih prinsip atau strategi ya pembelajaran kolaborasi yang baik dengan perbedaan gaya belajar. Contohnya begini, ketika di assessment diagnostik non-kognitif itu kan bisa kita mencari minat, gaya belajar, emosi dan seterusnya dari anak-anak. Umpama ini dari satu kelas nih terjadi perbedaan gaya belajar anak-anak, artinya kan pendekatan pembelajarannya seharusnya berbeda. Tadi jawabannya dengan pembelajaran kolaborasi lah. Mungkin bisa secara spesifik bagaimana sih mengajar dengan perbedaan gaya belajar anak yang berbeda dalam satu kelas dengan model kolaborasi tadi. Mungkin begitu Bu, menanggapi sekaligus menambah pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Pak Ahmad.
Semoga nanti Bu Aulia bisa masuk nggih. Pertanyaan yang luar biasa, ini mewakili teman-teman juga karena kita di sini juga masih belajar tentang seperti apa kolaborasi antar guru nggih utamanya nggih Pak nggih. Untuk kita yang di SMP, kalau misalkan untuk SD, untuk yang apa itu tematik itu kan sudah biasa nggih, tapi kalau yang untuk SMP nantinya beberapa mata pelajaran dijadikan satu, itu yang kolaborasinya seperti apa. Nanti mungkin akan kita dapatkan jawabannya nggih secara rinci dari Ibu Aulia. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ini pertanyaan banyak sekali Mas Tunggul di chat, tapi kelihatannya Bu Aulia belum bisa nggih. Semoga nanti bisa, masih ada waktu 25 menit, semoga nanti beliau bisa hadir lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ibu Kuntari, monggo, Ibu Kuntari. Mas Tunggul, Ibu Kuntari, raise hand. Baik, silahkan diklik unmute, Ibu Kuntari. Yeah. Karena ini Ibu Aulianya sedang tidak bisa hadir, nggih. Kalau bisa respon nggih. Kalau pertanyaan-pertanyaan nanti dengan beliau. Jadi mungkin Bapak Ibu akan sharing. Nggih, monggo Ibu, kami berikan waktunya. Saya sharing. Memang ada jurusan yang harus praktek ya Bu, untuk prakteknya memang tidak sedikit. Nah, seperti yang kami kolaborasi dan lain sebagainya, itu hanya memang kami selama ini melakukan kolaborasi itu mereka praktek, kemudian ada beberapa yang hasil prakteknya atau produknya itu dijual, kemudian sebagian hasil itu kami kumpulkan lagi, kemudian untuk praktek berikutnya, karena kalau keterbatasan dana, Bu, dari sekolahan kan memang terbatas, sementara praktek yang dituntut di kurikulum kan kita tidak hanya 1-2 macam saja, nanti anaknya dapat apa, sehingga kami sudah melakukan kolaborasi ya seperti itu. Kami anak-anak hari ini kita praktek, mungkin berupa macam-macam lauk gitu, kemudian nanti sebagian dijual, nah sebagian uang itu kita kumpulkan, anak-anak yang kumpulkan, kemudian untuk praktek menambah praktek berikutnya. Itu seperti itu Bu yang sudah kami lakukan. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami, luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Ini ajang kita untuk saling sharing, mencari solusi, memberikan solusi akan atas apa yang kita alami nggih Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ini pengalaman nggih. Jadi dari siswa kembali ke siswa atau misalkan juga guru nggih, seperti itu, atau guru. Ini adalah pembelajaran untuk penjualan juga nggih. Anak-anak diberi kesempatan untuk berani menjual, berani menawarkan, itu juga suatu pembelajaran nggih. Karena untuk membekali anak, kita tidak tahu anak akan menjadi seperti apa, tapi ketika kita sudah membekali itu, nantinya anak sudah punya keterampilan untuk tadi menghasilkan produk yang bisa dijual dan berani menjajakan atau menjual ke pihak lain. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Tadi ada lagi nggih yang raise hand? Sudah turun? Monggo. Oh, Pak Hendro Susilo. Monggo Pak Hendro. Semoga Pak Hendro juga sharing ya. Kami persilakan Pak Hendro. Susilo, monggo. Ya, terima kasih. Okay. Kalau saya lihat, ya, kalau memang ini nanti terapkan kurikulum merdeka, mestinya ada semacam kemerdekaan dari sekolah ya, untuk menentukan berapa dalam satu rombel jumlah anaknya. Karena pengalaman dari tahun ke tahun sering berubah
jumlah maksimal dari jumlah anak dalam satu rombelnya. Dari 32 menjadi 34, kemudian 36. Yang tentu akhirnya mempengaruhi dari ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, terutama di SMK ya.